Permasalahan Irian Barat pertama kali dibahas dalam Konferensi Meja Bundar KMB tahun 1949, di mana Belanda sepakat membahasnya kembali setahun setelah pengakuan kedaulatan Indonesia. Pada 1950, dibentuk komisi gabungan untuk membahas isu tersebut. Namun, laporan hasilnya menunjukkan perbedaan pandangan antara Indonesia dan Belanda. Pada 4 November 1950, Indonesia meminta pengakuan secara de jure atas Irian Barat dalam Konferensi Uni Indonesia-Belanda, namun ditolak karena Belanda menganggap wilayahnya itu bukan bagian dari Indonesia. Pada tahun 1952, Belanda mengubah konstitusi dengan memasukkan Irian Jaya ke dalam kerajaannya, sejajar dengan Suriname dan Kepulauan Antillen Belanda. Indonesia kemudian memperjuangkan Irian Barat melalui diplomasi internasional, termasuk upaya Presiden Soekarno melalui sidang Majelis Umum PBB tahun 1954. Saat itu, Presiden Soekarno mengajak negara-negara anggota untuk mendesak Belanda agar mengakui Irian Barat sebagai wilayah Indonesia. Namun usaha itu gagal karena Indonesia tidak mendapat 2/3 suara dalam sidang itu. Upaya yang dilakukan pada sidang Majelis Umum 10 tahun 1955, Majelis Umum 11 tahun 1956, dan Majelis Umum 12 tahun 1957. Namun hasilnya tidak mulus dan PBB menolak permohonan tersebut. Indonesia mengupayakan kemerdekaan Irian Barat melalui diplomasi di Konferensi Asia Afrika atau KAA pada tahun 1955 yang didukung 29 negara. Namun dukungan ini tidak cukup untuk mendapatkan 2/3 suara di PBB. Sikap Belanda memicu kemarahan publik yang menuntut pemboikotan perusahaan-perusahaan mereka. Akibatnya Indonesia menasionalisasi sekitar 700 perusahaan Belanda senilai $1.500 Amerika Serikat melalui Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958. Selain itu, pemerintah Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat yang beribu kota di Suwasiu pada tahun 1956. Pada September 1956, Sultan Tindore Zainal Abidin Shah menjadi gubernur pertama Provinsi Irian Barat. Di tahun 1959, Presiden Soekarno mengumumkan dekret presiden yang menjadi awal demokrasi terpimpin. Di masa demokrasi terpimpin, pengaruh Presiden Soekarno semakin kuat dan ia menjadi tokoh sentral dalam perpolitikan Indonesia. Kemudian, di tahun yang sama, Presiden Soekarno membentuk Front Nasional yang merupakan wadah perjuangan nasional untuk melawan Belanda. Pada akhir 1961, Belanda membentuk Dewan Papua dan mendeklarasikan negara Papua. Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dan melawan secara fisik. Presiden Soekarno menyampaikan Trikora pada 19 Desember 1961 yang berisi 1. Gagalkan negara boneka Papua. 2. Kibarkan bendera merah putih di Irian Barat. 3. Siap mobilisasi umum. Pemerintah lalu membentuk Komando Mandala dengan Soeharto sebagai panglimanya.